Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine. Welcome back to English language course with Ustazah Fia. And today abang kakak, we will learn new chapter in our subject. Kita akan mempelajari tema baru di pelajaran bahasa Inggris in term 3. Now, please open your book in pages 28. Sekarang abang kakak tolong buka bukunya ya, halaman 28. Dan tema pelajaran kita hari ini adalah in the hospital. Nah, Ustazah mau tanya nih, siapa yang mau jadi dokter di masa depan? What's your dream? Do you want to be a doctor in the future? Nah, siapa yang mau jadi dokter di masa depan? Nah, tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang hospital and doctor and all about health service. Oke. Next. Nah, di sini Ustazah sambil lihat ya Bang Kakak, bukunya di halaman 28 itu ada berbagai macam gambar tentang health service. Nah, tentang pelayanan kesehatan. Ada apa aja sih di dalamnya? Abang Kakak bisa lihat di gambarnya. Yang pertama itu ada doctor. Doctor. Do you want to be a doctor? Siapa yang mau jadi dokter? Ayo. Nah, next. Nurse. Nurse. Ambulance. 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 Medicine. Medicine. Sick room. Sick room. Dispensary. Dispensary. Emergency room. Emergency room. Sambil diikuti ya kakak, abang kakak mengikuti penyebutan Ustazah dari video ini. Abang kakak ikuti di rumah ya. Next, ICU. ICU itu adalah singkatan dari Intensive Care Unit. ICU, Intensive Care Unit. Bandage. Bandage. Nah, ini biasanya digunakan saat abang kakak terluka ya. Next. Syringe. Syringe. Nah, nih siapa yang takut disuntik? Ada yang berani disuntik, ada yang takut. Next. Stethoscope. Stethoscope. Nah, biasanya kita diperiksa menggunakan ini ya, Bang Kakak. Stretcher. Stretcher. Nah, biasanya di rumah sakit kalau buat tempat tidur orang sakit, kita menggunakan stretcher. Stretcher. Wheelchair. Wheelchair. Nah, biasanya orang yang nggak bisa jalan, sakit kakinya, badannya, biasanya keluar menggunakan wheelchair. Scale. Scale. Ada yang sudah timbang berat badan? Ayo, siapa yang berat badannya naik di rumah? Thermometer. Thermometer. Suhu tubuhnya jangan lupa dicek ya abang kakak. Crutch. Crutch. Nah, setelah mempelajari kosakata tentang all about in the hospital di halaman 28, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang gejala-gejala apa saja sih yang dirasakan abang kakak saat sedang sakit. Nah, di sini ada beberapa gejala-gejala yang dirasakan. Abang kakak bisa lihat ya dan hafalkan vocabulary-nya. Nah, gejala-gejala itu dalam bahasa Inggris itu disebut dengan symptoms. Repeat after me, symptoms. Nah, di sana itu ada dizzy. Dizzy. Nah, kalau kepalanya sakit itu biasanya disebutnya dizzy. Dizzy. Sore.
Nah, yang matanya sakit, you can call it a sore. Stomach ache. Stomach ache. Nah, kalau lambungnya sakit atau perutnya sakit tuh biasanya disebutnya stomach ache. Next, twisted ankle. Twisted ankle. Nah, biasanya kalau kakinya kesleo, kesandung, tuh, twisted ankle. Next, ear action. Ear edge. Nah, yang telinganya sakit, ear edge. Itchy skin. Nah, biasanya yang alergi, skin alergi, gatal-gatal, we can call it itchy skin. Nah, biasanya yang betisnya sakit, weak legs. Betis atau pahanya yang sakit biasanya disebut dengan weak legs. In English ya. Repeat after me. Chest pain. Chest pain. Ini biasanya dadanya yang sakit ya. Apa? Runny nose. Runny nose. Runny nose. Nah, ini biasanya hidungnya sakit nih. Oke. Next, we will continue the material. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi tentang expression for. Yang pertama itu menanyakan tentang keadaan. Don't forget to open your book. Jangan lupa untuk buka buku abang kakak semua in pages 31 ya. Jangan lupa buka bukunya halaman 31. Yang pertama, for asking situation, untuk menanyakan situasi atau keadaan abang kakak. You can ask your friend like this. What is the matter with you? Once more, repeat after me. What is the matter with you? Nah. Next, what is your problem? What is your problem? Next, what happened to you? What happened to you? The last one is same with yang terakhir itu sama dengan what is the matter with you ya maknanya. What is wrong with you? What is wrong with you? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi memberi aba-aba. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah tentang giving instructions. Giving instruction is memberikan instruksi atau aba-aba. Nah, yang abang kakak ikuti ustazah ya. The first one is roll your sleeves. Roll your sleeves. Nah, roll your sleeves is like this. Gambarnya diperhatikan ya abang kakak. Next, stick out your tongue. Stick out your tongue. Nah, next, hold your breath. Hold your breath. Nah, jika abang kakak meminta pasiennya untuk menahan napas, you can say hold your breath. Okay, next, open your mouth. Open your mouth. Nah, buat buka mulutnya, abang kakak can say open your mouth. Next, take the medicine 3 times a day. Take the medicine 3 times a day. Oke. Selanjutnya untuk pembelajaran yang ketiga itu adalah tentang mengingatkan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah tentang mengingatkan. Cara untuk mengingatkan di sini ada 2 yang diberikan di dalam buku penjelasannya. Yang pertama, the first one is don't forget to take the medicine regularly. Once more, repeat after ustazah ya, bang kakak. Don't forget to take the medicine regularly. Last one, don't forget to take the medicine regularly. Okay, the last statement untuk mengingatkan.
You need to do the exercise twice a week. You need to do the exercise twice a week. Plus, you need to do the exercise twice a week. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga abang dan kakak paham dengan materinya. Keep healthy and happy learning ya abang kakak. Don't forget to prayer dan tetap semangat belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.